Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @miss_night. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Darah Sewu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebuah santet yang korbannya akan mengeluarkan darah segar secara terus-menerus di organ vitalnya. Namaku Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan mention, kabar gembira dari suamiku, bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian di dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Sore itu, "Assalamualaikum mah, papa pulang." "Waalaikumsalam, sebentar." Buru-buru aku ke depan membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. "Mah, alhamdulillah papa sekarang naik jabatan jadi kabak di damkar," ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. "Wah, alhamdulillah pah, akhirnya naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran pah," sambutku dengan penuh semangat. "Iya mah, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja papa, dan tetangga-tetangga sekitar rumah ya." "Siap Pak, nanti mama siapkan semuanya ya." Hatiku girang tidak terhingga. Bagaimana tidak, belum genap 2 tahun suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seseorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. "Cih, sombong sekali orang itu," umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asik mengobrol, BI, pembantuku, menghampiriku dan berbisik. "Bu, itu ada yang mau bicara sama ibu," ujarnya. Wajahnya kelihatan tegang. "Ah, siapa Bi?" "Saya juga tidak tahu Bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini." "Apaan sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya?" "Itu Bu, di belakang dekat dapur." Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya, "Maaf Kang, ada perlu apa ya Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya?" Lelaki itu diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. "Kang, punten," aku memanggilnya lagi. Kali ini dia mulai membuka suaranya yang parau. "Teh, maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekat saya mencium bau anyir
Dan tahu itu apa? Ada kuntilanak yang mulai mengikuti Teteh, ucapnya. Sontak aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyanggah, dia menambahkan, "Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman sendiri. Karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan bersikir Teh, insya Allah akan diselamatkan." Seakan tidak percaya, aku membantah semua perkataannya. "Kang, Akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini, alhamdulillah teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya nih. Saya tadi hanya numpang lewat ke desa ini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh gak percaya sama saya, gak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah Teh." Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Malamnya, ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pak, sini Pak." Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pak, Papa," kataku setengah berteriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih Mah?" teriak-teriak sampai kedengeran sama ke rumah sebelah. "Lagian Papa dipanggil-panggil nyaut-nyaut. Ini loh Pak, Papa nyium bau bangkai." "Enggak sih di sini." Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. Papa nggak ada nyium bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama," candanya. "Masa sih Pak? Baunya nyengat banget loh ini. Apa ada tikus yang mati ya?" "Bisa jadi Papa sama sekali nggak nyium bau bangkai Mah." "Tapi Pak," belum selesai aku berbicara, dia memotong. "Sudahlah Mah, kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah aja ya. Gak usah diperpanjang lagi. Papa capek, pengen cepet tidur." Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi. Tak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak, seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku. Namun suamiku tidak bergeming. Berteriak pun tidak bisa. Duak! Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Aku melihat wajahnya. Wajah menyeramkan, menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku teriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Dikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah kaki itu sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Tiba-tiba dari atas, tes, tes, sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilat-jilati wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa-doa sampai Astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun. Mimpi.
Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemeteran. Aku melihat suamiku. Masih ada di sampingku tertidur pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tidak bertenaga. Kepalaku sakit serasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badan aku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, langsung membawanya ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan, mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya sekitar pukul 1 dini hari. Tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak, sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepala begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaan pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian badan kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Aku betul-betul ketakutan sampai gemetar. Gimana gak gemetar? Sinden yang aku dengar itu nyanyian memanggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tidak berapa lama suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat di hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat. Buk. Ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. Mama, kenapa ma? Tanyanya panik. Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu ke sini sekarang, pintaku. Tanpa bertanya lagi, langsung dia pergi ke rumah ibuku yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tidak berapa lama, ibu dan adik lelakiku datang. Setelah ibu dan adikku datang, aku menceritakan kejadian barusan. Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran. Tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat bu. Seperti bau bangkai seperti kemarin-kemarin. Ibu menatapku serius. Tari, ini sepertinya tidak ada yang beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husein untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu. Adikku Hendri ikut bicara. Iya teh, takutnya teteh ada yang ngikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada teman Hendri datang ke rumah. Terus dia lihat ada yang aneh sama rumah ini. Apa yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini. Tanyaku heran. Hendri juga tidak tahu teh. Tapi teman Hendri pernah bilang aura rumah teteh, auranya gak bagus. Ada sesuatu di rumah ini teh. Aku terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Saran ibu Tari, kita panggil Ustadz Husein ya. Kita cari tahu ada apa sebenarnya. Baik bu. Tapi bu, malam ini ibu tidur di sini ya bu. Tari takut bu. Kamu ini gak malu apa sama anak kamu? Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani menjawab, ya elah nek, yang namanya takut bisa terjadi sama siapa aja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah aja ya nek. Biar ramean gitu. Mei juga takut kalau tidur sama mama berdua. Om Hendri tidur juga di sini kan? Tanyanya sambil memohon-mohon kepada Hendri. Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini bu. Ayah sama Adit yang di rumah, jawab Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah dan Hendri tidur di kamar tamu.
Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya, kembali aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husein. Mendengar teriakanku, mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. "Wah, aku takut. Tadi suara dan bau itu muncul lagi." Aku menangis ketakutan. Ustadz Husein paham. Lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz dan suami lagi zikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernafasanku. Sakit dan sulit bernafas. Aku benar-benar ketakutan. Leher saya seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tidak terhingga. Saya teringat tentang membaca sholawat. Spontan saya baca sholawat sehingga saya bisa berteriak, "Bapak!" Mungkin karena terasa ada yang gak beres, suami langsung lari ke kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh dengan keringat. Tak lama kemudian, Ustadz Husein mengambil air dan meminumkan air yang sudah didoakan. Anehnya, badan terasa amat lemes dan ngantuk. Saat itu pun saya tertidur. Aku pikir gangguan itu akan berhenti. Tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore sekitar jam 5 itu, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba punggungku dan tengkukku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit, sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah panas, bibir kering pecah-pecah, dan tubuhku benar-benar kesakitan, seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan. Tanpa sadar aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Hendri langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Ayo, kita panggil Ustadz Husein." Hendri mengangguk, lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku, yang saat itu sedang menjilati darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba, aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu, tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku, tapi apa daya, tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa sadar aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjerembab ke lantai. Ibuku pingsan, anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi. Anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu. Pak RT mulai mengerti, lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asi." "Lalu nak, ibumu ada di mana?" tanyanya. Anakku menjawab, "Tadi menuju belakang rumah Pak. Hati-hati Pak, ibu sepertinya kerasukan." Pak RT mengerti, lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tidak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. "Astagfirullah, bau amis sekali. Darah siapa ini Pak Ustadz?" Dia bertanya kepada Ustadz Husein.
yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husain menjawab dengan wajah panik. Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh Tari ini sudah disantet dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah Teh Tari. Ah, darah Tari? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh Tari, Pak Ustadz. Tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa Teh Tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore. Ah, baiklah, jawab ayah. Sambil bergidik jijik, dia membawa pongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan ibu, aku belum sadarkan diri. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari kemaluanku gak berhenti-berhenti. Lalu ibu memakaikanku tampon agar darah gak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husain serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi padaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam, suamiku pulang. Dia terkejut banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husain yang ada di halaman belakang. Pak, apa ada acara pengajian malam ini? Kok di rumah ramai sekali? Tanyanya sambil bergantian memandang ayah dan Ustadz Husain. Ustadz Husain menjawab, Ruth, ada yang mengirim santet ke keluarga kamu. Saya yang menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet itu untuk sementara. Siapa yang melakukannya, Ustadz? Entahlah, jujur saja, ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B. Kalau bisa secepatnya, Ruth, karena santet ini mematikan. Suamiku terdiam beberapa saat. Mendengar penuturan Ustadz Husain, suamiku kaget bukan kepala. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluarganya? Dia tidak bisa berpikir, pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku. Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya? Seperti yang sudah saya bilang tadi ke Pak Pram, mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Neng Tari sementara. Kalau untuk menyembuhkan, apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi saya udah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi. Karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh, jawabnya. Suamiku tertunduk lesu. Kali ini berganti ke sudut pandang anakku. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak, ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2, yang satu di belakang dekat dengan dapur, yang satu lagi di samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba prang, terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan penasaran, aku mengecek ke dapur. Dengan hati-hati aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana, ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran, entah darah apa. Apakah dari darah ibu atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu? Aku beringsut mundur. Aku takut. Sial, ibu melihatku. Mulut berdarah dan berbau amis. Dia berdiri membungkuk. Kepala yang menengadah ke atas, namun matanya melihatku melotot. Dia menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya.
"Pah, papa, buka pah, cepat." Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibu mengejarku. Dan benar saja, ibu mengikutiku. Aku berteriak, "Papa!" Akhirnya ayahku membukakan pintunya. Dia terus terheran-heran melihatku menangis. "Ada apa, Mei? Kenapa teriak-teriak? Kamu menangis?" tanyanya heran. "Pah, aku melihat ibu sedang makan daging mentah di dapur. Lalu ibu melihatku, dia mengejarku, Pah. Aku takut sama ibu." Tangisku pecah karena takut. Ayahku mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut, membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayah memanggilku, "Mei, ayo bantu papa, bacakan mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husein." Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husein. Ibuku terus-terusan berteriak, "Kurang ajar kau, panas!" teriak ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husein dan Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terusan saja berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husein dan Pak RT membantu kami. Hingga akhirnya jam 2 dini hari, ibu mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husein, Pak RT pamit pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah. Jaga-jaga kalau kejadian lagi, katanya. Hari-hari berikutnya, aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan kosong. Setiap selepas maghrib sampai jam 4 subuh, kadang dia berteriak-teriak histeris kesurupan. Ustadz Husein menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji, dan jangan dibiarkan tidur malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ-organ vitalnya. Ditambah ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tetapi tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari, Ustadz Husein datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar yang baru kembali dari beribadah umroh. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Husein dan Kiai Jafar. "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Silakan masuk." Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Jafar berkata, "Besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam yang panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husein," ujarnya. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Husein pamit pulang. Keesokan malamnya, seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya, masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar, menatap keluar. Gordennya tidak boleh ditutup. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau, karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau nangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam. Walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi pada ibu. Tiba-tiba ibu berbicara, "Ada tamu yang datang." Aku sempat kaget karena ibu berbicara. "Siapa yang datang, Mah?" tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, tetapi dengan sesuatu yang lain. Tidak berapa lama dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husein dan Kiai Jafar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian Ustadz Husein dan Kiai Jafar masuk ke kamar ibu. "Assalamualaikum Mbak Tari." Ibuku tidak langsung menjawab.
Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. Rek naon sileng ka dieu? Tiba-tiba suara ibu berubah. Suaranya besar. Saya langsung sadar kalau itu bukan ibu saya. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husain memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa-doa. Lalu Kiai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga." Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Jafar tidak menghiraukannya dan mulai membacakan doa. Begitupun dengan Ustadz Husain. Suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Husain, sosok itu kewalahan. Dia berteriak mengerang, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia, sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku." Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu. Bismillahirrohmanirrohim." Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Husain melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, "Saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya akan dibunuhnya." Kiai Jafar berkata, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Saya akan bawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim." "Baiklah." Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semuanya telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. "Kurang ajar, siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini, lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan." Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. "Pak Kiai, istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya gak mau keluar-keluar?" tanya ayah sambil menahan tangis. "Tenang Mas Rudi. Jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada dua. Yang pertama itu sudah dikeluarkan. Yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya Mas. Dan panggilkan murid-murid saya masuk ke ruangan ini." Ayah mengangguk. "Baik Pak Kiai." Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. "Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya. Siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi?" Dia tertawa terbahak-bahak. "Apa kau tahu? Aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja, kalahkan aku." tantangnya. Kiai Jafar menjawab tenang. "Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku akan membakarmu." "Kau yang akan aku makan terlebih dahulu." Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husain dan murid-murid Kiai Jafar membantu membacakan doa-doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tidak berapa lama ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar mendekat dan membantu ibu duduk, lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. "Kau diberi apa oleh dukunmu?" "Dia memberiku darah," jawabnya. "Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti perintahnya?" tanya Kiai Jafar.
Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Dan sekarang kau disuruh oleh dukunmu untuk mencelakai keluarga ini. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Ja'far mengucapkan doa-doa lagi. Makhluk itu bereaksi. Hentikan. Jelaskan, siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Ja'far masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu, jangan bakar saya. Akan saya beritahu, asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaan. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyelah dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati. Tiba-tiba tubuh ibu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari, jangan sampai ditinggalkan sendiri. Minta Mbak Tari untuk terus bersikir, selalu mengingat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah, akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati Mbak Tari, sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu, kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Ja'far. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Ja'far dan murid-muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat, walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya. Tapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerjanya ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim, tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya, tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, merah, dan putih. Yang paling berbahaya tentunya jin merah. Bahkan jin merah tidak hanya membuat sakit, tapi membuat korbannya meninggal. Bisa menutup aliran darah ke jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja, walaupun tidak punya riwayat penyakit jantung. Berbahaya kedua ada jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali, tapi membutuhkan proses panjang. Yang paling tidak berbahaya tentu setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan, misalnya dibuat panas dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia, masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet
Dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan pria. Karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra Bukit Kanugunang, maka jin itu pun mudah mendekat dan bisa memerintahkannya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan menggenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi ada orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seseorang. Jin itu menjadi abdi dukun tersebut karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun terlihat kurus, tidak pernah gemuk walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuh kurus, mata merah, dan jalan menunduk. Warna mata merah itu menurutnya karena mata setan atau mata jin yang selalu berada di sekitarnya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet yang mengerikan. Alhamdulillah sekarang beliau masih ada, dan kadang aku suka cerita masalah cowokku. By the way, dia bisa mengetahui cowokku itu baik atau enggak. Pernah suatu hari aku nanya tentang cowokku, dan ketika di Terawang katanya cowokku ini orangnya bla bla bla, dan semuanya benar. Beberapa kali aku sering nanya-nanya masalah percintaan sama kakak sepupuku ini. By the way, dia sekarang jadi bisa menerawang orang, tapi hanya keluarganya saja yang mau dia bantu. Orang-orang belum ada yang tahu kemampuannya, kecuali guru-guru dan keluarga-keluarganya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.